Perkenalkan, nama saya Martinus Ademedian dengan nomor NIM 19.05.121.4038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik ya. Jadi sebelum kita ke prakteknya, kita di sini menggunakan Cisco Packet Tracer dengan build up server dan PC dan router seperti berikut ya yang ada di video. Lalu sebelum mempraktekannya, saya akan menjelaskan dynamic router itu sendiri. Dynamic router adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis yang menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Itu adalah penjelasan dasar tentang dynamic router. Sedangkan macam-macam dari routing dinamik ini itu ada 5 ya. Yang pertama RIP, Routing Information Protocol, lalu IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, lalu ada OSPF, Open Shortest Path First, lalu ada EIGRP, Agents Internal Gateway Routing Protocol, lalu BGP, Border Gateway Protocol. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan satu sesuai dengan instruksi yang saya baca, yaitu hanya menggunakan RIP saja. Karena kita terfokus menggunakan RIP, saya akan menjelaskan secara singkat tentang RIP itu sendiri. RIP adalah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN maupun WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklarifikasi sebagai Gateway Protocol (IGP). Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang RIP ya. Jadi di sini kita langsung mencoba mempraktekannya karena sudah cukup penjelasan singkat mengenai routing dinamik dan cara penggunaan melalui RIP maksud saya. Yang pertama adalah pastikan bahwa router semua ini, mulai router 0 sampai router 2 ini, di routing statusnya itu pastikan kosong semua ya. Seperti ini router 0, kita cek ini kosong, lalu router satunya juga statusnya kosong, lalu router 2 nya statusnya juga kosong. Oke, dan untuk RIP nya sendiri kita setting sedemikian rupa ya. Ini itu kita menginginkan router kosong ini berhubungan dengan server 0, server 1 dan PC 2. Network address yang ada di daftar seperti berikut ini 12.00 dan seterusnya itu adalah milik dari server 0, lalu yang 13 ini milik dari server 1, lalu yang 19.2.168.1.0 ini adalah milik dari PC 2 ya. Seperti di sini kita lihat terlebih dahulu. Jadi ketiga ini adalah milik server 0, server 1 dan PC 2 ya. Jika sudah disetting sedemikian rupa, setting ke dari router 0, kita akan menyeting ke router 1 ya. Di sini RIP-nya itu 12 ingin berhubungan dengan server, lalu 23 ini dengan router 0, 192.168.1.0 ini kita setting agar bisa berhubungan dengan komputer itu sendiri ya, yang di router 0. Jika sudah disetting sedemikian rupa, langsung kita setting ke router yang berikutnya. Oke, pada yang router kedua di sini kita setting ke RIP, kita mulai setting seperti gambar berikut ya. Di sini 13.00 itu agar bisa terkoneksi dari router 0 milik PC 0 dan PC 1, lalu router 1 ini milik PC 2, sedangkan router kita mengisi router itu sendiri dan server 1 ya, kita lihat di sini. Jadi ada 4 network address yang kita daftarkan di sini. Setelah semua router berhasil kita setting sedemikian rupa, alangkah selanjutnya adalah seperti berikut. Kita menyeting semua router dan mendaftarkannya di RIP yang kita butuhkan. Langkah selanjutnya yaitu kita menyeting setiap router dengan command line interface ya. Jadi kita isi di sini no
auto summary. Setelah itu yang selanjutnya adalah version 2. Seperti ini, version 2. Nah, pastikan ini kita setting ke semua router ya. No auto summary, lalu version 2. Kita pastikan semua itu no auto summary version 2. Nah, jika sudah kita setting CLI nya ke semua router, langkah selanjutnya yaitu seperti berikut ya. Jadi kita setelah men-setting sedemikian rupa ke semua router, langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke router awal. Pastikan semua router ini kita save ya settingnya. Jadi save. Lalu router kedua juga jangan lupa kita save. Router ke-1 juga jangan lupa kita save. Nah, setelah kita berhasil save semua settingan router, langkah selanjutnya adalah, jadi setelah semua kita save, kita akan mereset network terlebih dahulu ya dengan cara ALTS. Yes, kita tunggu beberapa saat hingga semua jaringan yang merah ini berubah menjadi warna hijau. Nah, kita lihat di sini sudah berwarna hijau ya jaringannya semua. Langkah selanjutnya kita coba kembali ke CLI dari setiap router ya. Kita enter, lalu kita di sini pastikan cek terlebih dahulu dengan cara enter dan muncul router seperti berikut, tulisan router, lalu kita ketikkan show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua yang kita daftarkan tadi sudah terkoneksi satu sama lain ya. Jadi ini adalah daftar-daftar alamat network address semua yang kita daftarkan tadi yang siap dan ready untuk menerima paket data ya. Nah, ini dari router 0 kita lanjut ke router berikutnya, router 1 terlebih dahulu ya. CLI kita enter sama show IP route. Nah, ini adalah sama seperti tadi, ini adalah yang ready, yang siap untuk menerima paket data ya. Lalu kita lanjut ke router kedua yang terakhir, enter lagi, terus show IP route. Nah, kita lihat di sini bahwa semua yang kita setting telah berhasil ya, mulai dari router 0 hingga router kedua. Jadi setelah kita pastikan berhasil dan terdaftar semua, selanjutnya adalah semua sudah pastikan berhasil tersambung. Langkah selanjutnya kita langsung menggunakan simulasi ya di sini. Nah, simulasi di sini pastikan edit filter hanya menggunakan ICMP saja ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba mentransfer dari PC0 ini ke PC1 terlebih dahulu yang satu router. Ya, di sini
PC0 mentransferkan ke router. Oh maaf, ini ada percobaan pertama biasa sering gagal ya. Kita ulangi lagi. PC0 ke PC1. Nah, kita lihat berhasil diterima oleh router 0 dan router 0 akan mengirimkan ke PC1 seperti berikut. Dan PC1 mengalihkan ke router, lalu router dikembalikan ke PC0. Berarti tandanya di sini simulasi pengiriman paket data yang pertama dengan PDU berhasil ya. Yang satu router, dua komputer ini. Lalu kita lanjut ke PC0. Kita kirimkan PC0 ke PC2. Untuk langkah pertama percobaan awal biasanya akan sering gagal ya. Paket gagal diterima itu udah wajar. Jika gagal jangan takut, itu udah wajar, bisa sering terjadi juga. Jika gagal baiknya kita tes kedua kalinya atau ketiga, biasanya itu kembali normal. Kita lihat di sini, nah kan gagal. Lalu kita hapus, kita ulangi lagi langkah-langkahnya dari PC0 ke PC2 yang beda router. Paket berhasil terima ke router 0. Router 0 mentransfer ke router 1. Router 1 langsung ditransferkan ke PC2. PC2 dikembalikan lagi ke router 2. Router 1 maksud saya. Lalu router 0 lalu dikembalikan ke PC0. Nah, di sini kita lihat bahwa paket data berhasil diterima kembali oleh PC0 ya. Berarti berhasil. Setelah itu selanjutnya kita coba dari PC0 ke server 0 ya. Kita coba data mulai transfer dari PC0 ke router 0. Nah, di sini router 0 akan mengirimkan ke router 2. Nah, maaf ini ada kesalahan ya, udah biasa. Kita ulangi lagi. Di sini PC0 server 0, langsung kita coba di sini. PC0 akan mengirimkan ke router 0, router 0 akan mengirimkan ke router 2, router 2 akan mengirimkan ke server 0, lalu dikembalikan ke router 2, router 2 dikembalikan ke router 0, lalu dikembalikan lagi ke PC0. Nah, kita lihat di sini berarti berhasil ya. Lalu selanjutnya kita coba seperti ini. Nah, selanjutnya kita setelah mencoba ke PC0 kirim ke server 0, kita akan mencoba ke PC0 ke server 1. Kita lihat di sini PC0 mulai mengirim ke router 0, lalu router 0 mengirim ke router 2, lalu router 2 server 1 ke router 0, lalu router 0 ke router 2, router 2 ke server 1, balikan lagi sampai ke PC0 kembali. Nah, setelah berhasil semua melakukan simulasi, kita akan kembali ke real time dan mencoba mengetes menggunakan tracer. Kita masuk ke desktop, command prompt di sini. Kita ketikkan Nah, kita lihat di sini ini adalah contoh pengiriman dari PC0 ke network address 33.331 bahwa ini berhasil terkoneksi semua ya. Betul, ini adalah salah satu contoh. Jadi sekian dulu dari penjelasan saya dan praktikum ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Martinus Ademedian di sini. Saya ucapkan terima kasih.